Mati ditabrak sepur, disolati Pak Mudin, urip sing urip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar Nawawi wa ma nawaina wa likulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bisirril Fatihah. Syaratul lazina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amatna bi asrarihi bid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu amma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, orang-orang kafir yang setelah dimasukkan neraka ibu bapak, kepada siapa? Lil khazanah, penjaga neraka. Jadi khazin itu artinya penjaga, kalau jamak khazanah. Di Al-Quran seringkali malaikat-malaikat yang menjaga itu kadang disebut khazanah dari kata khazin, satu, khazanah jamak. Kadang hafadhah, malaikat hafadhah ini malaikat yang menjaga aras, yang beriwayat jumlahnya 8. Dan wakilah termasuk yang nanti hari akhir yang tidak meninggal, malaikat yang jaga aras ini termasuk Jibril, ya, termasuk malaikat Israfil dan Israel. Dan di akhir surat Al-Zumar itu arti ilaman sya'allah. Jadi semua hari kiamat meninggal dunia hari akhir kecuali orang yang dikehendaki Allah. Menurut riwayat ada 8 malaikat, termasuk hafadhah. Hafid niku bisa diartikan menjaga, bisa diartikan menghafal. Makanya khufat itu orang yang menghafal Quran. Ada organisasi namanya Jam'iyatul Qurra wal Khufat, itu organisasi bagi orang khufat, para penghafal dan pembaca Quran. Tapi hafadhah juga bisa diartikan menjaga. Jamaknya hafadhah. Ya, malaikat yang menjaga aras. Ini yang menjaga neraka bukan hafadhah, disebut khazanah, dibedakan. Jadi kalau malaikat yang menjaga aras itu hafid, hafadhah jamak, yang menjaga neraka itu khazin, khazanah. Jadi ada orang namanya khazin itu penjaga, ya. Laukunna, jadi menyesal orang-orang setelah masuk neraka, orang kafir, ibu bapak, ya, kepada malaikat ingin dikeluarkan. Lau kunna, ya, seandainya kunna nasma, malaikat, saya memang menyesal seandainya dulu saya mau mendengar, sami'na, ya, au naqilu, untuk berpikir dengan hati, ya. Berkali-kali kita sampaikan Bapak, mendengar itu selalu harus lebih didulukan daripada melihat. Quran betul nanti salah, jadi innas sam'a wal basara. Jadi mendengar itu harus lebih diutamakan daripada melihat. Menurut penelitian Ibu Bapak, pemimpin, apakah pemimpin pemerintah, non pemerintah, itu yang mendahulukan mendengar itu hanya 30%. Ini menurut penelitian, survei. Ya, jadi para pemimpin itu lebih banyak melihat anak buahnya. Ya, kalau tidak cocok harus dipukul misalnya, ya. Hanya gara-gara kursi kan dipukul dulu Pak Menteri apa itu
bisa dipecat itu. Menteri Pendidikan Tinggi Profesor Suratrio itu, Bapak Ibu, itu yang mukul istrinya. Wong rekamannya ada. Jadi hanya gara-gara menteri baru kursinya udah diganti marah-marah. Yang marah bukan suaminya, itu istrinya. Kamu tadi pegawai bagian rumah tangga itu dipukul. Ya semangat. Yang kuasa semangat itu istrinya, ibu menteri bukan pak menteri itu ya. Makanya banyak ya orang jatuh karena istri, juga orang jatuh karena orang naik pangkat karena istri. Insya Allah istrinya salihah. Kalau ini kan marah-marah hanya karena ini menteri baru, kursinya udah baru. Ya. Jadi ibu bapak, lakunna nasma, ya Allah kalau dulu aku mau mendengar Nabi, ajaran Nabi, dakwah Nabi kan dulu nasma. Ya. Au nakilu, atau berpikir dengan hati. Ya. Ini sama dengan Al-Hajj 46 tuh. Jadi berpikir itu tidak perlu dengan otak, hati. Ya. Kulubun yakiluna biha. Jadi nakilu berarti sama dengan surat Al-Hajj 46, berakal itu dengan hati. Ya. Otak, akal itu kan berkali-kali kita sampaikan itu hardware-nya mawon. Nah, yang saya pegang ini kan hardware, perangkat keras yang bisa bunyi kan yang di dalam. Ibarat HP ini kan casing-nya mawon. Ya. Orang bisa berpikir hati, Pak. Ibarat mobil ini ya akal itu kan bodi ini mawon. Ya. Yang bisa membuat mobil jalan kan bukan bodi, mesin. Mesinnya ono tapi bubrah, hati ini ono tapi hati ini elek, busuk. Orang itu mesti jelek. Makanya kulubun ya kilu Nabi ini juga nak kilu. Kalau dulu saya berakal dengan hati, ya Allah. Ya. Dulu kita ingatkan berulang-ulang, ya surat Fat ayat 11, Allah dengan tegas menyatakan orang bisa ngomong bukan karena lisan. Orang bisa mendengar bukan karena telinga, karena hati. Telinga hardware, perangkat keras, bodine mawon. Ya. Kalau orang bisa ngomong hanya ditentukan alat ucap, ibu bapak, kambing punya, sapi duwe. Alat ucap itu apa? Kan lesan, lambe loro. Ya, gigi, gusi, tenggorokan, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, itu alat ucap. Kambing punya atau enggak, Pak, Bu? Punya nggih? Kambing bisa ngomong? Enggak bisa kecuali satu kata. Nopo? Mbek. Pernah dengar kambing muni mbok? Mama? Enggak ada. Jadi Quran enggak pernah salah. Selama ini kita ini salah kaprah. Salah kadang umum bener nih angel. Tumbas aku abu dibeli merek klub ya gelem. Diberi le mineral ya gelem. Ya, jadi hati. Ya. Jadi kalau hanya ditentukan ucap, kambing punya, sapi punya, kucing duwe, tapi mengapa besok? Itulah. Ya. Makanya ya sekarang dengan akal pro Amerika maupun Donald presiden baru kupo Pak, pertumbuhan ekonominya 2,5. Ya, TikTok dilarang di Amerika, rakyatnya marah-marah. TikTok itu produk Cina lebih murah. Jawani sekarang. Turun itu sekarang dari Cina ada lagi hebat nih, kelarin nomor murid 30 miliar yang DeepSeek yang baru itu kan. Itu siapa? Microsoft kalah, Google kalah, semua kalah. Bahkan dari Cina rata-rata lebih murah dan hasilnya bagus, Pak. Jadi semua model perdagangan perkantoran sekarang pakai DeepSeek loh, Pak. Pakai itu larang, pakai Google larang, pakai Microsoft larang ya. Murah, Pak. Makanya langsung seminggu yang lalu ada DeepSeek dari Cina itu semua saham Amerika turun 20%, Pak. Karena percaya akal toh. Presiden baru Amerika yang baru itu ya begitulah. Benar ya, ramalannya Rogo Warsito ini sebenarnya kan zaman akhir Pak ini. Di zaman akhir itu uang jahat munggah pangkat.
Wong apik ditampik-tampik, wong bener denger-denger, orang yang bener tidak pernah didengar. Ya, wong pinter keblinger, wong pinter masuk penjara, profesor masuk penjara. Wong jahat mungkah pangkat. Wong apik dia tolak, tidak bisa jadi pemimpin. Terus ditutup nih kok. Nggih. Nah, menangi zaman edan iku. Dadi engko ditanona wis ana perang saka edan saka kulon. Ya dari barat timur, saka lor saka kidul itu tekane zaman akhir. Terus diingatkan situasi ndak karu-karuan musibah banyak. Menangi zaman edan ewo yang pambuti milu edan ora tahan yen ora edan ora ketuman. Itu hadis zaman akhir. Dilalah kersane ngalah sak bejo-bejone wong kang lali si bojo wong kang eling-eling Gusti Allah. Lan waspada zikrullah, lan waspada bahwa kita ini selalu Allah melihat kita, muraqabah. Itu hadis. Lihat aja sekarang. Ya. Wong jahat muka pangkat, wong apik ditampe-tampe. Kalau orang baik jangan jadi pemimpin. Ya, cukup ngaji tafsir mawon. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, ya, jadi berakal itu berpikir dengan hati. Ya. Problemnya sekali-kali hati ini ditutup Gusti Allah. Ya, saya buka ngikut Gusti Allah. Seperti surat Al-Anfal 24 itu wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Memang hati ada di dada panjenengan, lek di off kan, cara HP di off kan, berarti on cam. Kalau yang nutup Allah, yang buka ya kudu Gusti. Dan Kanjeng Nabi setelah ayat itu turun langsung baca doa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi beliau setelah itu turun khawatir beliau sebagai pemimpin tidak bisa memberi uswah keteladanan. Ya Allah, hati kula aja ditutup ya Allah. Karena pemimpin itu bukan mauidhah hasanah tapi uswatun, keteladanan. Pemimpin itu bukan ngomong. Nah, ngomong kan lambe gampang, Pak. Nggih. Gak ono balunge lambe. Gak ono balunge kan cocok niku. Jadi sing penting keteladanan ing ngarsa sung tulodo itu, bukan ing ngarsa golek bondo gitu. Lah, ibu bapak sekalian, maka berpikirlah dengan hati. Nah, bagaimana memperbaiki hati? Satu, ya dengan doa tadi. Dua, yusewu dengan banyaklah bersedekah. Jadi hati itu bisa bersih, satu mendoa ibu bapak, yang paling cepat hati bersih itu bersedekah. Zakat itu kan pembersihan hati, infak, sedekah. Orang tua kita di Jawa mengatakan ambek paromo arto. Ambek paromo arto. Orang yang suka nyumbang dengan sebagian, bukan semua yang diperintahkan kan sebagian. Ambek paromo arto. Kalau orang suka menyumbang bagaimana? Uruk saat durung winara. Ono boyo sumimpang ada bahaya karena hatinya bersih suka nyumbang orang. Hati bersih, Pak. Bahkan kita selama ini bisa keliru ibu bapak. Kanjeng Nabi kan beritanya, ya Rasul, sholat yang diterima Allah Isra Mi'raj lah misalnya. Ya, ini saya kalau ini jam 2.14 baru datang di Trenggalek, Pak betul. Ya ngaji Buddha ndak. Ya untuk di mobil tidur. Ya. Jadi bapak dari sekalian, opposite sholatnya suwe bawakan, Pak. Kanjeng Nabi lek sholat ada seorang ibu ngimami, gendong bayi ini nangis dipercepat. Hadis qudsi ibu bapak, sholat yang diterima Allah itu ketika di luar sholat dia suka meringankan beban fakir, miskin, anak-anak yatim, termasuk armalah, janda-janda melarat. Nun sewu, rodo garing. Hadis qudsi itu, Pak. Hadis qudsi ini menurut saya di atasnya mutawatir. Qudsi ini lek Quran kan baik makna dan redaksinya, lafadznya langsung Gusti Allah. Lek hadis qudsi mboten. Hadis qudsi niku maknanya dari Allah, tapi yang membahasakan aja Nabi. Ini menjadikan yang krungu hadis an Abu Hurairah qala Rasulullah qala Allah taala. Ini hadis qudsi, Pak. Jadi salat yang diterima Allah itu ya di luar salat
dia betul bisa salam, bisa menyelamatkan satu orang fakir miskin. Nah, hari ini makin banyak ya. Karena melon mulai mahal, bensin mahal. Kalau niki ibu bapak kalau di jalan ukuran mawon di perempatan mawon, sudah mulai banyak manusia perak, arek peraknya Pak. Itu berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Manusia perak niku lari-lari disemproti silver napa itu kan. Napa? Kalau itu sudah mulai banyak berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kok mboten panas ya. Disemprot itu terus di sebelahnya misalnya ada badut, sebelahnya penjual koran, di sebelahnya ini anak kecil, ya untuk ibu gendong bayi, tutupi sprit Pak, dikai pakul cek. Jadi mana seorang ibu gak gitar elek, tapi bibir yang minor nyanyi tidak jelas niku, apa niku sedang berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja nih. Nah itu loh, kalau kita membantu orang begitu, sholat kita terima Allah. Hadis qudsi. Makanya di dalam kitab Ihya Imam Ghazali menyuguhkan hadis, ya pernah kami sampaikan, mboten napa diulang. Enten tiap salat sudah salam loh Pak Bu, dipanggil Kanjeng Nabi. Ya fulan nggih. Kamu kan muslim? Nggih. Kok ndak pernah salat? Lu salat Kanjeng Nabi? Iya, tapi kamu ndak pernah salam. Sampun Kanjeng Nabi. Enggak, kamu sholat enggak pernah salam. Sampun Kanjeng Nabi. Kamu lu enggak pernah salam. Loh, Kanjeng Nabi kan di dekat saya. Nabi tak yakin, Nabi persis melihat saya mengakhiri sholat, salam ke kanan ke kiri. Nabi tetap jawab, Bapak Ibu, kamu memang sholat enggak pernah salam. Akhir orang tadi jalur sepuro Kanjeng Nabi. Jadi kalau Kanjeng Nabi tahu orang ini salam hanya di ucapan kok, Pak. Jadi salam ke kanan ke kiri dia fasih. Assalamualaikum ke kanan. Tapi mudun salat selalu menyusahkan orang yang di kanan dan di kirinya. Salatnya tidak akan terima Allah itu. Ya ada Surabaya Bapak Ibu Jumatan berangkat bawa sandal mulai nyolong sepatu itu kan masih banyak. Ini contoh sing umum loh nggih. Sampai remaja-remaja dipukuli mumpung polisi belum datang. Kamu Jumatan ibadah kok mencuri? Ya, ibadah kan kewajiban Mas. Mencuri ini pekerjaan. Nah, jadi yang diukur Allah itu tidak hanya ucapan. Prila amanu mesti amal soleh. Iman tok dalam lisan dalam hati tidak ada buktinya percuma. Hati Pak. Jadi sholat terima Allah, sholat di luar sholat kita mampu menyelamatkan mantu salam, minimal orang di kanan kiri kita selamatkan ya sing membutuhkan fakir miskin. Ya presiden ini kan tentara, pokoknya 3.600 APBN itu sing 600 dari ngene. Ini teman saya yang di Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani itu dengan kelakar tapi serius. Ya tolonglah yang merokok tetap merokok katanya kita. Ya kenapa Bu? Nah ini kurang 600. Ya, sama enggak merokok aku kehilangan 2.200 triliun. Jadi cukainya rokok. Jadi cukainya rokok, pajaknya rokok itu banyak loh. Itu 220 triliun Pak. Golek 220 T kan sulit Menteri Keuangan. Jadi semakin banyak merokok ternyata Menteri Keuangan senang gitu. Ya, makanya wahai para merokok bersatulah. 220 T loh Pak, banyak loh. 220 sampai gara-gara ini terus Menteri sinten itu mau iya makanya bagus lah urusan melon 3 kilo akhirnya nggak karu-karuan itu kemauan juga untuk menghemat. 1 juta nulis nembuk 1 miliar 9 1 triliun 220 T Pak itu ditukani dawet Surabaya banjir ya. Banyak di rokok ternyata bantu padahal sing ilhal sing tidak resmi lebih banyak Pak. Iya. Ya monggo lek ngerokok tetap ngerokok tapi lek empun ambane Senin Kamis berhentilah. Ibu bapak sekalian, kembali pada ayat lau kunna nasma
Malaikat penjaga neraka lau itu jika, tapi tidak mungkin. Ini sebenarnya mereka ingin dikeluarkan dari neraka, ingin balik nang dunia, pengen ibadah, Pak. Penyesalan. Tapi lau tidak mungkin. Kalau jika itu mungkin. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum. Jin menungso kamu mampu melintasi ruang asa, lintasilah. Bisa sampai bulan, bisa sampai Mars. Dan yang terbaru, walaupun Amerika ini terbaru, Pak. Ya, Amerika punya pesawat menuju matahari itu hanya 6 bulan, hebat itu. Ada Jerman kemarin setahun yang lalu tanpa awak menuju matahari 10 tahun di pesawat tanpa awak hanya 6 bulan. Terlepas nakal tapi teknologinya yang tinggi. Karena ada beberapa orang Amerika memang ya ilmu lah. Lah Isra Mi'raj yang hari-hari kita masih undangan Isra Mi'raj itu sebenarnya ayat subhanallah asra ini ayat ilmu menurut saya Bapak Ibu. Ya. Yang perintah sholat kan mi'rajnya. Coba sampean pikir, subhanalladzi asra. Maksudnya Allah asra yang memperjalankan bi'abdihi hambanya. Lailan, malam hari, perjalanan betul malam hari, minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Yang biasanya sawulan pulang berapa bulan ini hanya kurang lebih 8 jam. Mana kalimat yang bisa disimpulkan perintah salat? Isra-nya ini perintah ilmu, Pak. Dan ilmu sekali lagi yang kita masih salah paham lebih penting daripada iman. Jadi Gusti Allah ke Quran kalau ditanya tinggi mana derajatnya ilmu dan iman? Tinggi ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Mujadilah 11. Jadi orang bisa beriman karena ilmu. Makanya ayat pertama diturun kepada Kanjeng Nabi waktu di Gua Hira adalah Iqra, ilmu dimulai dari membaca. Tapi yang dibaca buku, literasi, yang dibaca kitab suci. Kita juga senang moco, tapi yang moco panjat HP, medsos, WA. Terus hari kena Alzheimer itu, Pak. Ya. Jadi orang kena Alzheimer ternyata anak muda itu kakean HP. Alzheimer sekali lagi dimensia pikun plus gampang muring-muring, plus mudah stres, plus kepingin bunuh diri. Ternyata akibat orang kalau 8 jam sehari orang itu gun HP ini terlalu serius, tidak berhenti, mutawalian, kumruk, Pak. Yeah. Pikun tok kan lali tok, Bu, Pak. Wong tua niku lho, umur 70, Nduk, ambilkan aku makan, lu Mbah baru makan. Nah itu pikun tok namanya, demensia. Ya. Kamu siapa? Nduk kula niki garwane panjenengan, nduk bojone lali. Niku pikun. Niki plusnya itu yang bahaya, Pak. Plus apa? Plus gampang stres terus pengen bunuh diri. Dan data orang kena Alzheimer ini adalah anak-anak muda umur 19 tahun sampai 29 tahun. Kok enggak orang tua? Nah ini plusnya tadi. Persis data bunuh diri di Indonesia menurut BPS 3 jam sekali. Dan negara paling bagus, paling titik lah bunuh dirinya itu Indonesia, Pak. Alhamdulillah. Di Amerika bisa 1 menit sekali, Pak. Nah, tapi yang bunuh diri terbanyak ternyata anak-anak muda, Bu, Pak. Umur 19 sampai 29 tadi. Ada hubungannya dengan itu. Mereka kena Alzheimer, Pak. Ya, makanya ini setan gepeng ini dibanting mawon. Kecuali di maca Quran. Lah anak-anak kita jadi sekarang yang bunuh diri Alzheimer, ya. Pikun plus lagi bukan orang tua. Orang tua kan pikun tok, enggak ada plusnya. Anak-anak kita sekarang stres loh, Bu. Hidup zaman yang sulit kayak begini. Persaingan makin sulit ya. Dan kadung hidup pengen enak. Karena apa? Karena sejak kecil tidak sorok atau panjenengan. Sejak kecil kan berat. Sehingga tahan bandingan. Nah sekarang kan bapak ibu kan hidupnya lebih bagus.
Ketika lebih bagus, dia percaya HP, sing barang api-api tok, barang hidup melihat di lapangan sebenarnya kalau duit 100 saya sulitnya setengah mati. Nah, itu yang mereka sekarang. Itulah hal yang Masya Allah. Nah disitulah ya balik Insya Allah makanya noto hati. Ya. Au nakilu ma kunna fi asbih. Ya Allah malaikat sayang saya dulu. Nabi Muhammad selalu mengingatkan saya agar ibadah, agar beriman, amal soleh. Saya tidak pernah mendengarkan. Yang penting saya kembalikan ke dunia. Ya, saya ingin. Nah, untuk apa? Ya untuk sembahyang 2 rakaat mawon. Takok Gusti Allah malaikat khazanah tadi. Tidak bisa. Orang mati kan tidak bisa hidup kembali, sudah di neraka ya Pak. Ya. Udahlah malaikat kalau enggak untuk sembahyang 2 rakaat enggak bisa, hanya untuk bersyahadat 1 kali saja. Syahadat tok, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Mari ngono mati ya mati mana? Betapa pentingnya iman di sini. Udah bisa, fala yudzana lahum. Terus nawar lagi, Bapak Ibu. Udah kalau untuk syahadat enggak boleh, hidupkan lagi, kembalikan ke dunia. Saya hanya ingin sholawat 1 kali saja pada Nabi Muhammad. Tetap enggak bisa. Bu, ada orang mati hidup kembali? Enggak ada. Ya kecuali tonggo kula niku. Dari Pasuruan banyak betul Pak, itu teman saya dosen baru di IAIN. Ya masih kontrak di sebelah saya, mati ditabrak sepur, disolati Pak Mudin urip baru. Nah itu ada itu. Oke, nah itu betul Pak. Masa enggak percaya? Mati ditabrak sepur, disolati Pak Mudin urip. Betul toh? Mati ditabrak sepur, disolati Pak Mudin urip, sing urip. sing urip mudine Pak. Jadi ayat ini ayat yang intinya udahlah sekarang di neraka sair, kembalikan malaikat. Aku sekarang sudah sadar. Tapi pakai lau kan tidak mungkin. Lau akhartani ila jalakori malaikat saya ingin mati. Tapi ditunda 1 detik mboten iso pakai lau. Jika tapi kok pakai lau itu tidak mungkin Pak. Lah inilah kalau kita pakai terjemahan tok pakai pada bahaya. Saya sudah mengatakan Allah itu di atas. Tapi kan nempel, Allah itu di atas tapi menempel begini loh Pak. Fauko itu diterjemahkan bahasa Indonesia juga di atas, tapi ada jarak fauko. Dan ini kalau dijadikan untuk mengambil hukum bisa bahaya. Makanya bahaya kalau hanya terjemah itu harus baca tafsirin, ngerti bahasa Arab orang. Al-Quran itu menafsirkan Quran itu tidak boleh hanya dengan akal atau di sini. Ya, kayak sekarang Yun Sewu tadi malam ya ditanya 1 Ramadan kapan Pak Kiai? Saya nunggu pemerintah Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Niku satu kesatuan wawune mboten boleh dipisah, Bu, Pak. Taat Allah, taat Rasul, wani pemerintah gak oleh. Ya tunggu aja keputusan pemerintah. Nah, itu kan sudah ada ngumumkan yang 1 Maret. Ya siapapun yang ngumumkan tidak boleh diikuti. Itu berarti melawan Quran, tidak mengamalkan Quran. Ya nanti tunggu kalau ketepatan dengan yang sudah diumumkan itu 1 Maret, kok podo alhamdulillah. Kalau tidak podo menurut Quran harus ikut pemerintah Pak. Ini Quran untuk ukhuwah itu. Makanya ati Allah, Rasul, ulil amri kan pemerintah. Kecuali kalau pemerintah itu ngajak elek, ini ngajak kebersamaan. Pajak menentukan sendiri Pak. Dan katanya itu hitungannya, hisabnya lebih benar. Yang maha benar kan Allah. Semua kebenaran manusia itu mesti tidak mutlak. Ya makanya balik mawon Quran. Ya ditunggu mawon Kanjeng Nabi perintahnya diruyah mawon sumu liruyati wa afdiru liruyati, nanti kan diruyah dilihat bulan. Loh, mereka kan hitungannya bukan bulan kan matahari Pak Syamsiah. Orang-orang barat, ilmu-ilmu dari barat itu adalah almanah nautika yang diperdebatkan di teman itu kan barat.
Ya, makanya Januari Februari kan hitungan kan syamsiah, Pak. Makanya Januari kadang 30, 31, Februari malah repot nih guru. 28 repot, Pak. Hitungan di dalam Islam itu jangan dipersulit. Matahari itu kumadek kok ini pedoman. Sing berjalan kan buminya ngelilingi mata setahun 350 dina. Lah sing enak kan bulan ngelilingi bumi. Niki sebulan sekali mboten 30 selesai enak. Makanya delok nang pinggir-pinggir pantai pakai alat teropong. Lek ketok hilal ya tanggal 1 Ramadan enggak ketok genepana 30 istiqmal. Selesai. Kalau orang belajar kalender baca hisab pakai syamsiah, kayak orang barat, Pak. Bu, itu kan syamsiah betul-betul. Januari Februari itu syamsiah. Kita komaria. Mudah. Enggak mempersulit. Ya. Itu yang membedakan mengapa kok sering terjadi perbedaan hari raya 1 Ramadan karena satu pakai komaria, satu pakai syamsiah. Lah Islam komaria, jangan pakai syamsiah. Karena gampang. Ya, gampang. Sebulan sekali, bulan itu mesti ngelilingi. Ya kan pun keto jenengan iki pun saban tanggal pinten mambengi kur ketinggalan pun mulai bunder niku, Pak. Ya mari ngono titik-titik kaya bulan sabit lagi. Nek keto ya poso. Gak ketok karena mendung atau yang lain ya sudah digenepi 30 niki bulan Saban niki. Ya. Dan doanya tetap mawon, Bu. Nggih, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Monggo diwaca ping 3 mawon nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Jadi perlu saya sampaikan mengapa doa itu hadis, Pak, dasarnya ada 2 orang saking kabilah Baliin, suku Baliin, apa di luar Madinah, numpak unta 2 minggu, pengen ketemu Kanjeng Nabi, pengen syahadat, pengen mualaf. Alhamdulillah ketemu Kanjeng Nabi bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah Islam, ibu bapak satu dari duanya tadi, satunya lah matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kapan ada perang? Loh, apa? Saya kepingin segera masuk surga. Saya ingin mati syahid, ikut perang, mati syahid. Dan Alhamdulillah, setelah itu memang ada perang, Pak. Dia ikut perang dan meninggal dunia. Insya Allah mati ini mati syahid. Lah yang satunya santai mawon. Aku diperintahkan Nabi perang, ya perang, dan enggak tenang ya aku. Sehingga karena ada diperintah, yang satu niki mboten derek perang dan meninggal dunia setahun kemudian. Tapi hadis ini menerangkan sing mlebu swarga dhewe sing mboten melu perang, mboten mati syahid. Kanjeng Nabi jelaskan, dan bahkan ketika masuk surga lebih dulu dicului kanca-kancane, Pak. Ayo. Dilihat di pintu surga, loh, kancane sing mati syahid masih di luar. Loh, kok masih di luar sampean? Ayo masuk. Suara malaikat belum giliran. Aneh tapi hari sahabat takut, ya Rasulullah niki aneh. Masa yang mati syahid itu ndak masuk surga lebih dulu? Lah ini orang ndak mati syahid? Lah itu begini. Yang masuk surga lebih dulu di antara 2 orang tadi itu masih pernah bertemu bulan Ramadan. Itulah bahwa fadilahnya bulan Ramadan itu bisa ngalahni fadilahnya ganjarane orang mati syahid. Ramadan, Pak. Justru itulah ulama kita berdoa ini hanya di Indonesia, Pak. Di Saudi tidak ada. Di mana tidak ada. Itu kecerdasan ulama Indonesia. Gampangannya doa itu, Bu, lek cik waras seger masuk bulan Rajab. Ya Allah, kula niki siap mati, tapi ketemu bulan Ramadan dhisik ngoten. Makanya wa balighna Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berilah kami berkah di bulan-bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban sekarang,
dan pertemukanlah saya ini dengan bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Ya. Gampangane mati ya mati harus ketemu bulan Ramadan. Ya. Jadi makanya bulan Ramadan ini Masya Allah. Ya. Tapi sebenarnya ada doa yang langsung dari Quran, Pak, yang jarang disampaikan. Panjenengan bisa buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15 itu bagus dibaca juga masuk bulan Rajab kemarin sampai sekarang sampai ketemu Ramadan mangke. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Monggo kami bisa ditirukan ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ya, jadi itu bagus. Beberapa riwayat itu bagus masuk bulan Rajab. Itu ada hubungannya doa panjenengan nanti bulan Ramadan itu. Nggih. Setelah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wa jannah. Jadi doa itu sebenarnya dari Quran tadi, Bu. Berarti ridho Allah lah yang menentukan surga atau tidaknya orang, bukan amal. Jadi surga itu karena ridho Allah. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi kalimat semacam tadi banyak. Dan itu monggo diwaca bagus, Pak. Cuma rada dawa didik. Nek ngapalne ya sampean buka mawon surat Al-Ahqaf ayat pinten wau? Ayat 15 nggih. Pemniku ada terusnya ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Niku intinya setelah umur 40 tahun tadi, Pak. Jadi doa itu dibaca bagi orang yang setelah umur 40 tahun. Ya. Jadi khusus bulan Ramadan dan khusus orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, ibadah itu gak oleh diniati golek swarga. Golek ganjaran gak oleh golek sego sabungkus. Ya, golek ridhane Gusti. Ya ini sebenarnya. Kalau kita tafsirkan lagi doa tadi, Quran tadi dengan hadis Bukhari ini kok persis, Pak. Nggih, Kanjeng Nabi bangun tidur, Bu, Pak, ungu, kemudian duduk dan katanya, jadi Kanjeng Nabi pun duduk dan sahabat mesti setengah lingkaran, ini namanya halaqah, selalu begitu. Terus Kanjeng dawuh la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Sahabat-sahabat orang masuk surga itu sebenarnya bukan karena modal amal. Pada biasanya ayo amal sing akeh biar mlebu swarga. Wala anta ya Rasulullah termasuk panjenengan dijamin surga bukan karena amal panjenengan yang banyak, tidak panjenengan. Lah krana napa? Illa biridwanillah. Orang masuk surga hanya krana ridho. Beberapa kali sudah saya sampaikan sebenarnya. Ya. Lah asbabul wurud lihat Quran kan asbabun nuzul. Mengapa ayat turun? Sebabnya orang lain. Mengapa kan Nabi dawuh seperti itu? Namanya asbabul wurud. Kanjeng Nabi baru saja diajak malaikat Jibril, Bapak Ibu, ditunjukkan keadaan di akhirat yang akan terjadi tapi pasti. Hadis Bukhari, Pak. Kanjeng Nabi ketemu jamaah Masjid Nurul Iman lah. Jadi orang mau masuk surga, Bu, ya dikirim malaikat wadah banyak, ketemu Gusti Allah kan gitu. Liqa Allah niku. Kan lafaz liqa Allah 15 kali di Quran. Ya. Kamu mau kemana? Kamu jamaah Masjid Nurul Iman. Oh nggih. Ya Allah, kok seneng banget. Nggih ya Allah, saya kan mau masuk surga. Modal apa? Ya Allah, ibadah saya banyak ya Allah. Ya. Banyak. Berapapun ibadahmu, aku gak ridho. Mboten ya Allah, saya harus masuk surga karena ibadah kula banyak. Gusti Allah kan di debat, Pak. Kalau ya debat calon presiden wae. Akhirnya Bu, Pak, Allah dawuh, malaikat, orang itu haram masuk surga. Bawa ke neraka. Waket malaikat. Ya Allah, ini ibadahnya sekian banyak ya Allah. Iya, ibadah ya akeh.
Tapi kan tidak ditujukan kepadaku. Ibadah sebanyak itu kan ditujukan surgaku. Surga itu makhlukku. Selain Gusti Allah kan makhluk, Pak. Betul? Neraka ya makhluk. Jadi sebut Allah Al-Khaliq niku ya Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi ibadah kan surga. Lah, ternyata menurut doa tadi Ibu Bapak lewis umur 40 tahun ibadah ojo golek swarga, ojo wedi neraka, golek ridane Gusti. Sulit-sulit notatif. Lek di umur belum umur 40 tahun bolehlah. Ya, Jumatan Nur Iman kok penuh karena ana Jumat berkah lah kira-kira begitu lah. Ya, seles-seles jadi kan mesti mandek karena berkah. Lah, bab doa tadi Ibu Bapak kan didahului kalimat hatta idza balagha asyuddahu arba'ina sanatan. Jadi orang yang sudah umur 40 tahun itu mengisyaratkan jangan cari swarga, carilah ridho Allah. Lek Gusti Allah ridho semuanya gampang loh, Pak. Semua gampang. Apapun rezeki yang begini semua gampang. Pangkat derajat ridho Allah gampang. Nggih. Musibah juga begitu tidak akan datang kalau Allah ridho panjenengan. Nggih. Niku saya Bu nggih Al-Aqab pinten? 15. Rada dawa di dhewe. Nggih. Nggih ditulis mawon. Lek sing umum kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dzunubana. Bagus. Tapi yang ini malah langsung dari Quran menurut saya. Tapi juga lebih penting peringatan kula lan panjenengan doa tadi agar lek wis umur 40 munggah itu syukurnya kepada Allah meningkat dan juga kepada orang tua. Syukur Allah tak wani wong tua kan percuma, Pak. Ya, kayak di Jepang sekarang yang terkenal rela. Di Jepang tuh hari ini Bu, Pak, ada relawan golek jenazah. Karena orang tua kan banyak sendirian, umurnya panjang-panjang, ijen, laki sendiri, kadang ibu sendiri. Mati sudah seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, tidak ada yang tahu bohong sendirian. Lah anaknya, di sana tidak ada ajaran birrul walidain tadi. Tidak pernah dengar ridho Allah, ridho walidain. Bahwa ridho Allah tergantung ridhonya wong tua loro. Anis kuruli wali tadi. Dan bahkan banyak orang tua di Jepang terkenal sekarang itu, wis aku tak neng hutan mati wae daripada mau mati nyusahne wong. Jadi relawan goleki jenazah. Krono napa? Kan bau, Pak. Saya punya teman, Bu. Ya, profesor di sekolah yang Singapura, Pak. Nanyang University kan terkenal. Terus Mas Ali apa? Anakku pindah warga negara Singapura. Karena apa? Kerja enak nih kan. Lulus terus kerja di menjadi warga negara Singapura, Pak. Ya durung setahun ini ngebel kula malih, Pak. Mas apa? Anakku gak kerasa nih Singapura. Durung setahun, Pak. Itu kenapa? Dulu orang tua sendirian, anak nggak pernah ngereken. Walaupun duit akeh loh, Bu. Ya. Walaupun sehat tapi hubungan anak bapak kan nggak ternyata rindu gitu. Ya aku boleh mati ning Singapura terus gak direken anakku ya, Bu. Aku kok anakku pengen baliknya Indonesia. Ya ora apa-apa, lebih cepat lebih baik. Kalau jawab ikan sepat, ikan gabus makin cepat. Mungkin lah. Oh Kanjeng Nabi ini kan arbaatun min sa'adil mar ini kalau hadis. Di antara 4 syarat rumah tangganya bahagia itu rezekinya tidak usah atau fi baladi, ya di negaranya itu. Nggih, bojone saleh. Nggih. Anaknya abror. Ya amalnya soleh lah. Terakhir warisku fi baladi. Lalu apa Indonesia kemari Pahlo Junawi toko Singapura. Jadi walaupun durung setahun, Bu, wis gak kerasa karena meh mirip-mirip Jepang ke Singapura, Pak. Ekonomi rada mudah tapi hubungan orang tua anak itu udah pulas sudah ada. Lah CHP-an Indonesia kan masih CHP-an lumayan. Tapi orang tua di Indonesia mulai ketularan, Pak. Ya, riwayat sudah mboten gawe jajan kan itu, Bu.
Mbah mboten nggih jajan ora. Apa anak kuwi WA tok pakai apa? Yang iso langsung bel-belan ngono HP niku langsung video call. Kamu sing mangan. Masih lumayan niku, masih video call. Lah Jepang mboten. Lah mboten Jepang tok ternyata sebenarnya Malaysia, Cina, Korea, Taiwan. Ini sudah mulai memang di sana tidak ada ajaran birrul. Ternyata ya stres juga, Pak. Ya. Jadi serasional orang hubungan anak bapak itu tetap perlu, itulah kehebatan Islam. Birrul wa. Jadi syukur marang Allah. Doa tadi loh, Bu. Anis kuruli. Ya. Termasuk wali-wali daya kepada orang tua ya Allah. Ya, saya kan bermatur. Gus Miftah itu gara-gara menurut riwayat sukses dia kurang birrul walidain. Itu kan kuliah di IAIN Jogja, dosen-dosen Jogja kan banyak teman saya, Pak. Terus boten lulus, Pak. Terus pinter, terus nikah dakwah lah. Dan setelah dakwah itu dia sangat dia dengan Bu Khofifah dekat karena nopo, karena waktu membersihkan lokalisasi pelacuran itu termasuk dia ikut. Jika dia akhirnya dekat dengan pemerintah, terus jadi pedakwah yang hebat lah, laris lah Bu. Tapi ngundang Gus Miftah niku 50 juta loh Pak. Yeah. Tapi pinter Gus Miftah niku lek ceramah, Bapak Ibu kan mesti ngedum duit 10 juta. Apa yang bisa jawab ini? Isra Mi'raj dapat apa? Salat 100. Jadi 10 juta Bu. Jadi 1 juta dijupuk 10 juta jebadi. Bukan itu yang ingin saya sampaikan. Karena dosen-dosen menurut kan sukses Pak. Saya pernah bersama beliau ya, ingin suruh ngantar menghadap Kiai Nuluda Peloso Kediri. Beliau kan orang dekatnya Prabowo. Bapak duit 100 juta setelah pemilu kemarin. Itu kalau ngenteni ning Kediri Bapak Ibu, niku pengawal polisi ini ngarep telu patwal. Terus mobil itu 4, 5, mburi ini pengawal. Ngalah-ngalahin gubernur. Lah ternyata setelah sukses itu wani wong kurang hormat, kurang birrul, Allah mesti gak rela Pak. Sehebat-hebat orang, pinter, duwe akeh, omahe akeh, wani wong tua, lek wong tua gak ndak rela. Sama ndak seeling juret itu Pak, hadisnya. Juret itu kan anak muda poso toh. Sembahyang sunnah diceluk ibu ping 3 gak moro kan begitu. Juret. Nah dia dipikir sembahyang ya Pak. Sampai 3 kali tidak datang tuh ibu gelo. Anakku kok ngene. Ibu gelo langsung Allah kontan Pak. Ya tidak tahu tuh ada seorang anak gendong bayi itu toh sak kampung. Terus pidato ganggang. Darah bayi ini adalah hasil selingkuhan saya dengan juret. Pada juret ibadah, benar puasa ibadah itu tidak ada pekerjaan lain. Sehingga akhirnya karena sak kampung keliling-keliling, anak perempuan gendong bayi tadi ngumpul di depan mihrabnya juret. Mihrab itu langgar kecil, musola kecil, tibruk nih Pak. Bu, juret termenuhi ya Allah. Salah kula ya Allah, apa ya Allah? Saya pekerjaannya ibadah. Hari datang rajul alimun seorang kiai lah yang lebih alim. Lu nopo ini kabeh suruh setelah meratakan mihrabnya tadi rata dengan tanah, sudah berhenti. Juret dia apa cerita niki? Lah gitu Pak Kiai kula niki salat. Memang kula salat sunnah. Ibu kula nyeluk nggih mboten kula. Respon kula salat. Lho ya iku. Birrul walidain wajib. Sembahyangmu sunnah. Ibadah yang wajib tidak bisa dikalahkan ibadah yang sunnah. Lha iku ibumu mesti gelo iku. Allah langsung kontan gelo, ayo njaluk sepuro ibuke. Alhamdulillah ibuke nyepuro. Terus bayi gendong yang masih bayi tadi, Bapak Ibu, di depan orang banyak ditakoki kali juret. Bayi ngaku bapakmu sapa? Ar-rajul ar-ra'i, bapakku itu kekangon wedhus.
Jadi dibangun lagi mihrabnya Junaid itu. Bayi bisa ngomong, bayi loh. Yang bisa memberi kemampuan ngomong Gusti Allah, lah Gusti Allah itu mana tuh orang tua, orang apa? Contoh sekian banyak uang pinter sundul langit wani wong tua mesti celaka gitu. Jangan pernah berani dengan orang. Lah doa tadi sebenarnya juga ngiling nih panjenengan agar ya orang tua jangan lupa dengan orang tuanya. Ya aniskuli wali walidayk. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kira itulah hari ini tambahan saya. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah. Yeah. Jadi tidak perlu doa kepingin urip nang ning donya. Kamu di surga nanti insyaallah sedaya. Yeah. Buatan hisab muka-muka. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Barokah. Muka-muka rumah tangga panjenengan barokah, anak barokah, rezeki ini barokah. Dan sewaktu keturunan panjenengan ya meninggalkan dunia yang fana ini ketemu bulan Ramadan di sini. Senengan kan seger meger. Apa jaminan zaman nanti 1 Maret ketemu Ramadan belum tentu. Nggih, mati yo mati lewat ketemu bulan. Nggih, sing penting amal ditambah sae. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahibi bisirril Fatihah. Siratal lazim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah wa auladana ya Allah, semua anak-anakmu ya Allah jadikan min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa la taj'alna iyyahum min ahli syarri wal ghaib. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.